Efesus pasal 4 ayat 31. Efesus pasal 4 ayat 31. Kalau sudah mendapat, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1. Efesus pasal 4 ayat 31. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sekali lagi, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk partisipasinya di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca pada pagi hari ini, saya rindu membawa kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu awas dosa kemarahan. Awas dosa kemarahan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu dosa yang serius yang perlu pembenahan di dalam diri setiap umat manusia pada umumnya adalah perihal kemarahan. Setiap orang berbicara tentang kemarahan, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah marah. Kalau saya bertanya kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Jujur saja, yang tidak pernah marah di dalam gereja ini. Ternyata pernah marah, ya. Yaitu berarti betul, benar kata firman Tuhan. Setiap orang pasti pernah marah. Mudah-mudahan ya, semoga tidak marah ke depannya lagi. Yang lalu sudah berlalu, ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya orang menjadi marah berdasarkan faktor konsep, ya, berdasarkan faktor konsep sebab akibatnya. Jadi dalam batasan tertentu, perihal marah menurut psikologis itu dianggap sebagai wujud ekspresi dari emosi jiwa yang normal. Katanya kalau marah berarti normal. Tapi kalau marah terus menjadi kebiasaan, itu bukan normal jadinya. Saudaraku yang terkasih, kemarahan yang demikian yang dimaksudkan di dalam Mazmur, ada di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5. Di sana mengatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kata firman Tuhan. Artinya saudaraku, kita harus merenungkan, memikirkan apa yang harus kita lakukan. Sesuatu yang membuat kita marah, kita harus renungkan, pikirkan dalam hati kita. Saya harus marah dengan hal ini ataupun saya harus diam? Tapi firman Tuhan mengatakan lebih emas, ya, lebih berharga kalau kita diam. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perihal marah memang perlu mendapatkan perhatian yang serius di dalam setiap hidup kita sebagai manusia, untuk kita dapat mengendalikan diri kita dari hal amarah ataupun kemarahan. Jadi kemarahan yang demikian disebut oleh Rasul Paulus, saudara, harus dibuang dari dalam diri saya, dari dalam diri Bapak Ibu Saudara, dari dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Karena amarah itu akan berdampak, berbuahkan dosa dalam hidup kita. Jika amarah itu setiap waktu, setiap hari kita melakukan ataupun ada amarah di dalam kehidupan kita, itu artinya membuahkan dosa di dalam kehidupan kita. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang melatar belakangi Rasul Paulus di dalam menjelaskan firman Tuhan tentang kemarahan. Rasul Paulus menguraikan hakikat orang yang disebut manusia baru. Dia hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak melakukan amarah itu. Dia akan membuangkan, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, istimewa kemarahan. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat firman Tuhan tadi banyak mengatakan, buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah.
hendaklah dibuang di antara kamu. Ada kata di situ segala. Berarti segala itu artinya semua yang tidak baik, yang tidak tercatat dalam firman Tuhan ini, semua yang jahat, semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Tuhan, semuanya itu akan dibuang. Kita harus buang dari dalam diri kita, agar kita menyenangkan hati Tuhan, agar semuanya itu tidak membuahkan dosa di dalam kehidupan kita. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 8 di sana mengatakan, memerintahkan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jadi jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sangat jelas firman Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita marah, saudara, itu dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadi bodoh. Jika kita pemarah, memiliki sifat pemarah. Saudara, dari beberapa referensi ayat firman Tuhan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perihal kemarahan dalam diri setiap manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Justru merupakan suatu kebodohan dan kecemaran bagi diri kita sebagai umat-umat ketebusan Tuhan. Sebab itu Paulus menekankan agar sifat marah harus dibuang dan jangan sampai menjadi suatu kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita. Mungkin ya, selama pandemi ini kita di rumah, dan tentunya banyak yang mengeluh, banyak yang merasa bahwa pemasukan saya jauh lebih kurang dari sebelum pandemi. Saudara pun kekasih, itu memang sudah menjadi sifat umum bagi setiap orang, setiap manusia pada umumnya di Indonesia ini. Tetapi saudara yang kekasih, apakah hal itu membawa kita kepada keamarah ataupun pemarah yang tidak ada henti-hentinya, yang tidak ada ujung-ujungnya, kita bisa selesaikan dalam kehidupan kita? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita tentunya memiliki sifat kemarahan, amarah dalam hidup kita. Tetapi jangan lakukan itu sebagai suatu kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat kepercayaan Tuhan Yesus. Saudara pun kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini perihal kemarahan adalah bagian dari sifat lama yang harus mengalami paradigma kehidupan yang selalu di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pembaharuan hidup orang percaya tidak terlepas dari perubahan yang totalitas sebagai bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali ataupun sudah lahir baru. Jika tidak demikian, maka kemarahan akan mendatangkan dampak yang negatif di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Saudara kekasih, berikut dampak kebiasaan marah di dalam hidup manusia. Yang pertama yaitu murka. Murka yaitu mulai dari mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengutuk orang. Itu akan mendatangkan murka Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita katakan, kalau saya mengatakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor kepada orang lain, orang itu tidak melihat saya. Tetapi ingat saudara, Tuhan melihat apa yang keluar dari bibir mulut kita. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk mengutuk, memurkai orang lain, tetapi Tuhan menciptakan mulut kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita, bukan mengutuk orang lain, memurkai orang lain. Saudara yang kekasih, kemudian yang kedua, dampak kebiasaan marah dalam diri manusia yang kedua itu arogan, ya. Arogan yaitu menimbulkan dampak sifat kesombongan dalam diri yang menyertai kemarahan sebab merasa benar sendiri, merasa diri benar sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat arogan ini perlu ataupun harus kita buang dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, reaktif. Reaktif artinya sifat yang mudah meledak. Ya, sifat yang mudah meledak sebab sangat sensitif perasaan dan sikap yang tidak mengendalikan emosi. Nah, ada orang meledak-ledak, ya, dia baik-baik sekarang. Tahu-taunya
amarahnya meledak, padahal tidak terlalu hal-hal yang sepele sebenarnya, tetapi meledak karena amarahnya meledak, tetapi dia merasa benar sendiri, itu artinya bersifat arogan. Hal itu harus dibuang di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, kebiasaan amarah dalam diri manusia akan berdampak negatif dalam hidup kita jika kita bersifat abnormal, yaitu sifat marah yang sudah mengendap dalam diri seseorang akan berdampak kepada kepribadian orang itu dan kepada orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas bagi saya dan saudara pada pagi hari ini untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan. Jangan kita menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Merupakan suatu kebiasaan amarah yang dari dulu sampai sekarang orang mengenal kita itu adalah pemarah. Bersifat orang mengenal kita adalah arogan. Orang mengenal kita itu suka memurkai orang. Tidak ada pernah kata-kata berkat yang membangun setiap orang dari dalam mulut kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarahan yang sudah menjadi karakter di dalam diri seseorang akan dapat memutuskan hubungan kita dengan orang-orang lain. Kemarahan yang sudah menjadi karakter kita akan memutus hubungan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan memohon ampun kepada Tuhan dan saling memaafkan antara sesama saudara merupakan solusi agar merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita tidak menyimpan amarah ataupun pemarah itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan untuk kita buang semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang hanya memutuskan hubungan saya dan saudara terhadap sesama, memutuskan hubungan saudara dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati saya dan saudara, sehingga kita memuliakan nama Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan termasuk mulut kita ataupun perkataan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih, ajari kami, mampukan kami untuk senantiasa hidup